Halo teman-teman, pada video ini saya akan berbagi tutorial cara membuat web dinamik di localhost dengan menggunakan Adobe Dreamweaver dan Xampp. Nah, sebelum mulai, kita siapkan dulu aplikasinya ya, yaitu aplikasi Dreamweaver dan Xampp. Nah, setelah itu silahkan diinstal. Setelah diinstal, baru kita masuk ke tahapannya ya. Nah, tahapan pertama kita buka aplikasi Xampp-nya ya. Kita buka aplikasi Xampp-nya dan kemudian kita jalankan yang aplikasi yang kedua ini ya. Yang pertama Apache dan yang kedua MySQL. Nah, Apache itu adalah aplikasi untuk membuat server lokal ya. Dan yang MySQL ini adalah aplikasi untuk membuat database. Nah, kita langsung aja start kedua-duanya. Tunggu sampai tampilan portnya muncul. Yang satunya lagi. Kalau sudah, ini close. Kemudian kita langsung ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu kita membuat folder di database kita, di server kita ya, yaitu di folder C, di Xampp, di htdocs. Nah, di sini kita buat folder untuk file-file web kita nanti ya. Kita buat folder baru. Di sini foldernya kita kasih nama dengan web yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan membuat web sederhana yaitu web toko online. Maka di sininya kita kasih nama toko online. Dan nama ini nggak boleh pakai spasi ya. Spasinya bisa kita ganti dengan underscore. Seperti ini. Kalau sudah enter saja. Nah, kalau sudah dibuat foldernya, kita buka foldernya dan dalam folder ini kita buat folder baru yaitu folder gambar. Satu folder dulu aja. Folder gambar yang nantinya akan kita gunakan untuk file-file gambar yang akan kita buat ya, yang akan kita gunakan untuk web kita. Kalau sudah membuat folder webnya, kita close saja dan kita langsung ke pengaturan di Dreamweaver-nya ya. Nah, kita membuat web baru atau pengaturan baru ya. Yang pertama kita buka menu sites, kemudian pilih new sites. Nah, di sini di bagian advance ini kita setting dulu ya. Di bagian local info di kolom site name ini kita kasih nama toko online ya, karena kita akan membuat toko online. Toko online. Di sini boleh memakai spasi. Di kolom kedua kita cari di mana folder web kita berada ya, yaitu di toko online ini yang ada di htdoc tadi. Kalau sudah ketemu kita select. Nah, lihat di sini sudah muncul toko online ya. Yang kedua, default image gambar kita yang sudah kita buat sebelumnya tadi di folder toko online. Ya, kita cari di sini. Nah, ini folder gambar. Kemudian pilih. Nah, kalau di sini tidak muncul gambarnya, nama folder gambarnya kita ketik secara manual. Kemudian tahap berikutnya di sini di kolom name bagian berikutnya ya. Ini adalah alamat web lokal kita. Nah, karena ada di localhost, di sini namanya localhost. Kemudian diikuti dengan nama folder web kita ya, yaitu toko online. Kalau sudah selesai, kita langsung ke pengaturan berikutnya di testing server. Nah, kalau tidak muncul apa-apa berarti pengaturan di sini sudah benar. Nah, di testing server ini di bagian server model kita pilih sesuai web kita ya. Karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database-nya MySQL, maka kita pilih PHP MySQL karena PHP itu adalah bahasa pemrograman utama kita ya untuk membuat web.
Yang bagian kedua ini ada aksesnya secara apa. Karena web kita itu diakses secara offline atau diakses di lokal host atau di jaringan LAN ya, local area network, itu masih bisa ya. Yang nggak bisa ini, yang belum bisa adalah secara online atau diakses di internet. Tetapi walaupun begitu, nantinya web ini bisa kita online kan ya, dan videonya akan saya upload kemudian ya. Jadi teman-teman bisa terus pantau channel ini ya, atau bisa juga mengklik lonceng yang ada di bawah. Oke, jadi kita pilih yang mana, yang lokal network ini tentunya ya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Di sini kita cek apakah sudah benar. Yang pastinya pasti sudah benar ya. Kalau salah tidak akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita tambah sedikit di bagian URL traffic-nya, sesuaikan dengan yang tadi. HTTP address-nya ya. Ini di sini tinggal tambahkan folder web kita. Kalau sudah seperti ini sudah selesai, kita tinggal klik OK saja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini sudah benar ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tahap berikutnya akan membuat template ya. Template itu fungsinya untuk apa? Untuk rumah dari web kita. Nah, caranya kita langsung ke menu file, kita pilih new di sini. New, kita pilih dynamic page karena kita akan membuat web dinamik tentunya, dan bahasa pemrograman utamanya adalah PHP. Kita pilih PHP. Kalau sudah, kita pilih create. Nah, di sini kita save terlebih dahulu ya. Jangan lupa di save dulu sebelum kita melakukan apa-apa. Kita save di mana? Ya, ini sudah otomatis ya, akan tersimpan di folder web kita, yaitu folder toko online. Di sini namanya sementara seperti ini dulu ya. Nanti ini bisa dirubah gampang. Save. Nah, di sini kita langsung buat rumahnya ya, dengan memakai table saja. Nah, yang mudah-mudah aja ya. Nah, di sini kolomnya berapa, barisnya berapa, dan kolomnya berapa. Nah, karena kita itu akan membuat toko online dengan 3 menu, yaitu menu home, menu pria dan wanita, maka row-nya ini kita beri 3 saja, dan kolomnya 2. Kenapa 2? Yang pertama itu untuk kolom menu, yang keduanya adalah untuk kolom isi atau konten kita ya. Oh, ini tadi salah ya. Tadi 3 row itu untuk apa? Bukan untuk 3 menu ya. Ini row 3 row ini, 3 baris ini adalah yang pertama, baris pertama itu untuk header atau untuk judul web kita, dan yang keduanya adalah untuk isi konten dan menu kita ya, dan yang ketiganya untuk footer. Nah, itu sih ya. Jadi kalau sudah, kita oke saja. Yo, ini ya persennya kita rubah jadi pixel. Ini kalau yang ini nanti bisa dirubah-rubah nanti ya. Oke, klik oke. Seperti ini. Ini posisinya kita rubah jadi tengah-tengah ya. Kita rubah tengah-tengah. Kita klik dulu ininya, tabelnya, kemudian ke bagian sini kita pilih center. Nah, terus kita rubah ukurannya jadi lebih besar seperti ini. Nah, ini udah cukup. Oh, ini ada satu kolom ya, kita tambah satu kolom lagi. Caranya klik di sini atau di sini, di mana saja ya. Klik insert, kemudian table, object. Nah, karena kita akan menambahkan kolom, maka kita pilih kolom. Kolomnya bisa dari kiri atau kan ya. Nah, jadi 2 kolom kan. Karena bagian ini adalah bagian header atau judul, kita butuh 1 kolom saja. Maka ini kita merge ya, merge. Kita merge. Ya, caranya ada, kita tinggal klik di bawah sini ya. Klik ini, langsung merge, dan ini ukurannya kita sesuaikan. Yang sebelah sini nanti untuk menu, yang kanan di sini adalah untuk isi atau konten.
Nah, ini ukurannya kita rubah juga agak lebih besar karena untuk menu dan konten ya. Untuk putar kecil saja. Ini judul sedang. Nah, ini sudah lumayan cukup. Nah, judul kita kasih nama toko online sesuai dengan web kita ya. Online. Dan yang ini, yang kiri ini adalah tempat untuk menu kita. Kita akan membuat 3 menu, yaitu menu home, menu pria, dan wanita. Nah, kalau kita ingin menambahkan objek baru lebih dari satu, tadi ada 3 objek ya, maka kita tambahkan tabel lagi di bagian sini. Ya, kita tambahkan tabel ke menu insert lagi ke sini, kemudian pilih tabel. Nah, di sini yang kita butuhkan 3 baris ya. Baris pertama untuk home, baris kedua untuk pria, dan ketiganya untuk wanita. Kolomnya kita butuh satu saja. Nah, ini khusus untuk subtable yang baru ya, tabel di dalam tabel ini kita ganti sama persen biar ukurannya menyesuaikan dengan bagian yang ada begitu ya. Nah, ini bisa langsung rubah di sini. Ini kita pilih yang ini aja, yang top ya, biar nantinya ada di tengah dan di atas begitu ya. Kemudian oke. Nah, ini belum ke atas posisinya, maka kita rubah menjadi ke atas ya. Caranya lihat, asalnya seperti ini misalnya ya. Nah, ini rubah ke tampilan seperti ini dengan klik di bawah sini ya. Oke. Nah, terus ke bagian sini vertikal ya, kemudian pilih top. Nah, nih. Dan di bagian konten ini juga ada lagi objek, ada 2 objek karena dia lebih dari satu objeknya ya, yaitu untuk nanti nama dan isi. Maka kita tambahkan tabel lagi ya, klik di sini. Atau sebelum kita menambahkan tabel, agar nanti posisi konten yang ada di sini, posisi objek yang ada di sini itu ada di tengah atas, kita rubah dulu ya biar gampang. Sini ke sini, kemudian center, kemudian di sini kita rubah ke top. Nah, jadi sini ya. Kemudian kita mulai tambahkan tabelnya, klik insert, klik table. Di sini karena yang kita butuhkan 2 baris, maka kita dari 2 di sini ya, kolomnya satu saja. Nah, karena ini kan subtable, maka di sininya harus persen biar ukurannya menyesuaikan. Kemudian oke. Seperti ini ukurannya kita rubah. Untuk ini, untuk baris pertama ini untuk judul, dan baris kedua yang ini itu untuk isi atau konten. Nah, ini untuk menu juga kita rubah ukurannya lebih besar sedikit biar agak kelihatan nantinya seperti ini. Nah, ini untuk baris pertama adalah untuk menu home, baris keduanya untuk pria, tiganya untuk wanita. Posisinya kita rubah, ini di tengah-tengah ya, ini. Nah, gitu. Di bold aja ya biar lebih kelihatan. Ini juga kita tengahkan, ukurannya kita rubah sedikit. Oke, di bold juga kasih warna ya, kita kasih warna backgroundnya biar lebih menarik. Kasih warna ini saja, yang penting terlihat ini tulisannya ya, warna apa saja asalkan terlihat tulisannya, jangan sampai tulisan ini tidak terlihat. Di ini judul kita kasih background juga, background yang cerah ya, karena kita akan menggunakan tulisan yang gelap. Ini yang bagian menu juga kita kasih background yang cerah. Ini warnanya warna ini aja, kelihatan ya. Nah, kuning kurang ya. Oke, ini coba pakai yang ini. Nah, ini nih.
Nah, yang kedua bagian ini, yang bagian pertama judul konten, yang kedua adalah kontennya atau isinya ya. Itu ini dirubah ya menjadi atas tengah. Kalau ini udah seperti ini. Karena yang kedua ini adalah bagian yang berubah-berubah. Kenapa? Kalau ini kan di sini judul dari kontennya. Misalkan kita klik home, maka di sini namanya adalah home. Kalau kita klik pria, maka di sini namanya pria dan isinya juga sesuai. Dan kalau kita klik wanita, maka di sini berubah jadi wanita. Nah, karena ini berubah-berubah yang kedua bagian ini, maka kita beri template objek di sini. Jadi template objeknya itu ada di sini. Ya, ada di bagian-bagian yang berubah-berubah ya. Bagian yang berubah-berubah kita kasih template objek. Caranya kita klik yang insert, kemudian template objek, kemudian pilih yang editable region. Ini biarkan seperti ini saja. Oke. Kemudian ini juga kita beri template objek ya. Nah. Oke. Nah, biar tulisan yang kita tulis itu tidak terlalu mepet ke sini, ke batas ya, batas table, maka kita atur ya. Aturnya di mana? Di sini. Cell spacing. Jadi ada spasi selnya. Untuk tulisan kita beri di sini 10. Oke. Nah, seperti ini ya. Oh, ini bukan spacing ya. Nah, berarti untuk tulisan yang ini 10 ya. 10. Berarti untuk agar nanti tulisannya atau objeknya tidak mepet ke sini, ke pinggir, kita di sininya beri 10 ya. Di bagian cell pad-nya. Nah, seperti ini. Lihat kan sekarang tidak mepet. Tadi mepet ke sini, yang ini sekarang enggak. Ada space-nya. Biar kelihatan lebih menarik, lebih bagus. Nah, ini template-nya sudah selesai. Maka berikutnya adalah tinggal mengisi konten-kontennya. Ya. Tinggal mengisi konten dan tinggal membuat database. Oke. Nah, karena videonya sudah cukup panjang, maka tutorial kelanjutannya akan saya upload di video berikutnya ya, di video yang kedua. Nanti bisa dicek di channel saya atau di deskripsi, nanti mungkin ada. Nah, itu saja ya di bagian pertama ini, di bagian video ini. Cukup sekian. Kita sampai jumpa lagi di video berikutnya.